Moses, you've killed him. God be with you, Moses. Moses, I have heard the cry of my people Israel. I will send you to the Pharaoh, and you shall free my people from Egypt. We come with the word of God. He bids you, let his people go. The Lord will reign forever and ever! Forever and ever! The weapon may be foreign, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. Oh, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. There's power in the mighty name of Jesus. Every war he wages, he will win. I'm not backing down from any giant, 'cause I know how this story ends. Yes, I know how this story ends. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Oh, I'm gonna worship my way through this battle. Oh, you take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia hari ini tanggal 17 Maret 2024. Kita sampai kepada topik yang berikut dari seri khotbah selama bulan Maret, bulan April kita belajar dari kitab Keluaran atau seri khotbah belajar dari kitab Keluaran. Dan hari ini kita sampai kepada Keluaran pasal 1 ayat 22 sampai Keluaran pasal 2 ayat 10.
Mari sama-sama kita lihat bagian firman Tuhan ini. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat, membuka Alkitab Bapak Ibu di rumah atau di telepon Bapak Ibu. Sekali lagi, Keluaran pasal 1 mulai dari ayat 22 sampai Keluaran pasal 2 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Keluaran pasal 2 ayat 1. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Ayat 5, maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ayat 10, Bapak Ibu. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sekali lagi sebelum kita lihat lebih jauh bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih karena hari ini kami ada waktu untuk duduk diam di sekitar firman-Mu. Kami akan melanjutkan belajar dari kitab Keluaran. Hamba berdoa kiranya firman Tuhan yang sudah menjadi berkat menguatkan hamba yang akan hamba share pagi hari ini. Kiranya juga menjadi berkat menguatkan untuk semua Bapak Ibu yang sedang mengikuti mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Berfirmanlah Tuhan, bersabdalah, karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, minggu pertama mengawali seri ini, saya menyampaikan Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 14 dengan tema belajar dari penindasan bangsa Israel, khususnya bagaimana Allah mengizinkan tiap-tiap penderitaan atau penganiayaan kepada bangsa Israel. Dan minggu lalu Ibu Sarah melanjutkan dari Keluaran pasal 1 ayat 15 sampai 21 dengan tema Allah memelihara bangsa Israel. Atau dengan topik Allah memelihara. Dan hari ini dari Keluaran pasal 1 ayat 22 sampai pasal 2 ayat 10 yang saya sudah bacakan buat Bapak Ibu tadi, saya memberikan tema Allah melahirkan seorang penolong. Bapak Ibu, ada satu hasil survei yang menarik yang saya baca, tapi juga melihatnya di TikTok. Hasil surveinya begini. Yellow snapper atau yang sering disebut stingray membunuh 1 orang setiap tahun. Stingray. Harimau membunuh 3 orang per tahun. Shark atau ikan hiu membunuh 5 orang per tahun. Serigala membunuh 10 orang per tahun. Kuda membunuh 20 orang per tahun. Sapi membunuh 22 orang per tahun. Bapak Ibu, saya juga nggak tahu hasil survei ini. Sapi ternyata bisa bunuh lebih banyak orang daripada serigala. Leopard membunuh 29 orang per tahun. Semut 30 orang per tahun. Beruang dan jellyfish 33 orang per tahun. Sedangkan lebah membunuh 53 orang per tahun. Burung, mungkin ini gabungan dari semua burung-burung, khususnya yang mungkin burung-burung yang besar ya, membunuh 75 orang per tahun. Babi membunuh 82 orang per tahun. Banyak juga, lumayan babi membunuh orang per tahun, Bapak Ibu. Jadi bukan cuma dia yang dibunuh ya, kalau di perayaan-perayaan atau di acara-acara. Rusa membunuh 123 orang per tahun. Buffalo membunuh 200 orang per tahun. Singa 250 orang per tahun. Gajah, gajah, kuda dan hippo dan kucing. Semuanya gabung binatang ini, maksudnya ya binatang ini rata-rata membunuh 500 orang per tahun. Kucing ini mungkin dalam keluarga kucing termasuk singa mungkin. Buaya membunuh 1000 orang per tahun.
Kalajengking membunuh 3.250 orang per tahun. Anjing, nah ini anjing 30.000 per tahun. Ular 50.000 per tahun. Sedangkan manusia membunuh manusia lain, Bapak Ibu tahu berapa? Sebanyak 475.000 per tahun. Ya. Dan yang paling banyak Bapak Ibu tahu apa? Nyamuk. Saya rasa ini termasuk nyamuk malaria di Papua dan di beberapa negara yang lain. Nyamuk ternyata membunuh kira-kira 1 juta orang per tahun. Menarik ya Bapak Ibu? Nah, rupanya sejak dari zaman dulu pembunuhan manusia oleh manusia lain bukanlah merupakan hal yang baru. Ini sudah terjadi sejak zaman purbakala, sejak manusia diciptakan. Hal yang sama terjadi Bapak Ibu dalam seri kitab Keluaran ini. Ingat sekali lagi, Firaun berusaha membunuh orang Israel secara massal, dengan cara ekstrim, dengan cara menindas mereka dengan kerja rodi, memahitkan hidup mereka, Bapak Ibu, memperkerjakan mereka dengan begitu kejam. Tapi saya sudah sampaikan minggu pertama, tidak berhasil, gagal. Semua strategi Firaun gagal total. Jumlah mereka malah semakin bertambah, semakin banyak, Bapak Ibu. Firaun mencoba dengan berbagai macam cara, sekali lagi, mencoba cara lain dengan mengaborsi mereka melalui Sifra dan Pua, melalui 2 bidan, yang disampaikan Ibu Sarah, dan juga tidak berhasil. Jumlah mereka semakin bertambah. Dan akhirnya Firaun memutuskan cara yang lain. Yaitu apa? Memerintahkan rakyat Mesir melemparkan semua anak laki-laki Ibrani ke dalam sungai Nil dan membiarkan yang perempuan tetap hidup. Semuanya terjadi karena apa? Ingat, Firaun merasa terancam kekuasaannya. Tapi hari ini, Bapak Ibu, kita akan melihat bagaimana semua rencana pembunuhan bayi-bayi Ibrani tadi, bagaimana Firaun berusaha membendung pertumbuhan bangsa Israel untuk membawa bangsa Israel hancur, habis. Tapi rupanya, semua penganiayaan, semua penderitaan, semua rencana pembunuhan yang dilakukan oleh Firaun membawa bangsa Israel untuk berseru, berbalik mencari Tuhan, berteriak kepada Tuhan untuk memohon pertolongan dari Tuhan. Apa yang terjadi? Allah mendengar seruan mereka. Kenapa? Karena saya sampaikan hari Minggu yang pertama, memang ini atas izin Allah. Allah mengizinkan penderitaan penganiayaan dialami umat Tuhan supaya mereka belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Mereka bisa melihat pemeliharaan Tuhan. Bagaimana Allah memelihara mereka secara luar biasa. Memelihara generasi mereka melalui 2 bidan yang takut akan Tuhan yang disampaikan Ibu Sarah minggu lalu. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan menjaga, Tuhan mengatur jalan kelahiran seorang penolong yang akan memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian. Bagaimana Tuhan mengatur jalan untuk lahirnya seorang penolong di masa yang akan datang bagi bangsa Israel. Tentunya pertanyaan buat kita sekarang, Bapak Ibu, bagaimana Tuhan mengatur jalan untuk lahirnya seorang penolong? Bagaimana cara Tuhan? Apa yang Tuhan lakukan? Saya melihatnya paling tidak Tuhan melakukannya melalui 2 cara, Bapak Ibu. Yang pertama, melalui orang tua yang hidup beriman. Saya nggak tahu Bapak Ibu ya, tapi coba Bapak Ibu bayangkan, kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran orang Israel pada waktu itu, pada masa itu, ketika mendengar bahwa Firaun memerintahkan semua orang Mesir untuk melemparkan bayi laki-laki ke sungai Nil. Pasti mereka juga bertanya-tanya, apa sebenarnya yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita lakukan terhadap orang Mesir sehingga mereka ingin membunuh semua anak-anak kita, khususnya anak laki-laki kita? Apakah kita melakukan perbuatan yang jahat, yang kejam kepada mereka? Tidak. Yang kita lakukan hanyalah bertani di lahan mereka dan menyediakan makanan bagi mereka. Dan ini sebuah pekerjaan yang justru mereka benci, tapi kita lakukan untuk mereka. Dan sekarang mereka mengancam untuk masuk ke rumah kita dan membunuh semua bayi laki-laki kita. Dan Bapak Ibu, saya yakin sebagai orang tua pada waktu itu mereka bertanya, apa yang harus kita lakukan dalam situasi seperti ini? Nah, Keluaran pasal 2 ayat 1-10 tadi yang saya bacakan, kitab Keluaran mencatat atau menggambarkan situasi yang sama atau sebuah dilema yang dihadapi oleh sepasang orang tua juga, yang bernama Yokebed dan Amram, yang dicatat oleh kitab Keluaran, orang Israel dari suku Lewi. Alkitab katakan atau kitab Keluaran katakan ada seorang laki-laki dari kaum Lewi yang menikah dengan seorang perempuan Lewi, lalu menggandunglah perempuan itu dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dia melihat bahwa anak itu baik-baik saja, dia menyembunyikannya selama 3 bulan. Bapak Ibu, bukannya bahagia dengan kehamilan mereka, Amram dan Yokebed malah diserang ketakutan, stres,
dan penuh ketegangan karena mereka memikirkan bagaimana harus menyembunyikan anak mereka ketika lahir. Untungnya adalah karena Musa adalah anak yang baik, sehat, dan saya yakin tidak rewel, Bapak Ibu. Mereka mampu menyembunyikannya selama 3 bulan tanpa harus takut dengan ributnya suara tangisan Musa, tangisan si bayi. Nah, aplikasi untuk kita dari bagian ini, Bapak Ibu. Saya yakin reaksi awal kita sebagai orang tua di masyarakat adalah melakukan hal yang sama terhadap anak-anak kita. Kita selalu ingin memastikan bahwa kita memantau apa yang mereka lihat di televisi dan apa yang mereka dengar di radio dan apa yang mereka baca di majalah-majalah, khususnya dalam konteks sekarang. Kita pasti ingin anak-anak kita dibesarkan untuk menghormati orang yang lebih tua. Kita pasti ingin membesarkan anak kita supaya mereka nantinya mencintai Tuhan, bersikap sopan kepada orang lain. Dan secara rohani tentunya saja kita ingin mereka menjadi seperti Tuhan Yesus, sabar, pemaaf, baik hati, penuh kasih dan perhatian. Benar? Tapi Bapak Ibu, sama seperti Firaun yang sangat agresif dalam kejahatannya. Saya melihat dari segi dunia spiritual, saya melihat iblis juga sekarang sangat agresif dalam menyerang anak-anak kita. Khususnya kita keluarga-keluarga Kristen. Begitu mereka masuk sekolah, kita tidak bisa lagi memantau apa yang mereka lihat, dengar, dan baca. Benar? Mereka diajari dari teman-temannya bahwa lagu-lagu rap yang kotor dan penuh dengan muatan-muatan seksual itu sebuah lagu yang keren. Mereka diajari bahwa kamu harus memiliki handphone dan pakaian paling modern jika kamu benar-benar ingin menjadi anak yang cool. Kamu harus punya alat-alat yang canggih. Kamu harus punya baju-baju yang mahal. Mereka diajari bahwa otoritas mereka lemah dan tidak berdaya karena guru mereka tidak mampu mendisiplinkan mereka karena apa? Hukum yang berlaku. Bahkan guru mereka sendiri menyerang sistem kepercayaan mereka atau iman mereka dengan menyebut bahwa penciptaan sebagai mitos dan dosa merupakan pilihan. Macam-macam yang lain, Bapak Ibu. Sekali lagi, sebagai orang tua, kita bertanya hal yang sama. Apa yang harus kita lakukan? Beberapa orang tua Kristen memilih untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah Kristen atau menyekolahkan anaknya di rumah homeschool untuk melindungi mereka. Yang lain sangat protektif terhadap dengan siapa anak-anak mereka bergaul, bermain. Tidak ada yang salah dengan itu. Seperti Amram dan Yokebed kembali kepada kitab Keluaran terhadap bayi Musa. Kita juga berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi anak-anak kita dari kejahatan. Yokebed dan Amram waktu itu berusaha melindungi Musa supaya tidak tidak mati di Sungai Nil. Mereka berusaha untuk melindungi, menjaga. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, meskipun kita berusaha menjauhkan anak-anak kita dari dunia luar dan memantau TV yang mereka tonton serta anak-anak yang bermain bersama mereka kepada siapa mereka bermain, cepat atau lambat mereka akan keluar dari rumah, mereka akan pergi ke tempat lain, mereka akan terekspos. Iblis mempelajari hidup kita dan anak-anak kita. Dia melihat pintu mana yang terbuka. Bahkan jika itu adalah sudut terkecil sekalipun, dia bisa masuk untuk menyerang anak-anak kita. Dengan kata lain, mencari lubang, sekalipun lubang terkecil yang dia bisa masuk untuk menghancurkan mereka. Jika kita sebagai orang tua mempunyai kelemahan, ini contoh, jika kita sebagai orang tua mempunyai kelemahan dalam disiplin, setan akan menyuruh anak kita untuk mengungkapkannya. Jika kita mempunyai kelemahan dalam emosi, setan akan menggoda kita untuk menunjukkannya dan memberikan contoh yang buruk kepada anak-anak kita. Setan juga tahu dengan persis kelemahan kita, Bapak Ibu, bagaimana cara menjatuhkan kita. Tidak peduli apakah anak kita berada dalam suasana Kristen, lingkungan Kristen atau tidak, sekali lagi, cepat atau lambat dia akan menemukan kelemahannya. Bapak Ibu, saya mau dalam poin ini, mari kita lihat sebentar bagian firman Tuhan lain yang mengangkat juga tentang Musa. Apa yang kitab Ibrani katakan tentang Musa? Karena iman, maka Musa setelah ia lahir, disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena iman. Di sini bukan Musa, tapi iman dari orang tuanya. Lihat, karena iman, maka Musa setelah ia lahir, disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Sehingga Ibrani menceritakan tentang iman orang tua Musa. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya, dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak Firaun. Ayat 24 baru bicara soal iman Musa. Bapak Ibu bisa baca ayat-ayat selanjutnya. Nah, menarik. Karena Alkitab mencatat bahwa jalan Tuhan untuk melahirkan seorang penolong, yaitu Musa, waktu itu untuk umat Israel, dimulai dari mana? Dimulai dari iman yang dimiliki oleh kedua orang tua Musa, itulah Amram dan Yokebed. Perhatikan kelanjutan dari kisah bayi Musa. Nah, Bapak Ibu, untuk melindungi anak-anak mereka yang baru lahir, Amram dan Yokebed pertama-tama menyembunyikannya selama 3 bulan, tadi kita baca, dan kemudian memasukkannya ke dalam keranjang, boleh saya katakan keranjang kedap air, dan menempatkannya di Sungai Nil,
di dekat tempat di mana putri Firaun mandi. Kita baca kisahnya tadi. Apa yang bisa kita pelajari di sini, Bapak Ibu? Saya melihat orang tua Musa rela mempertaruhkan nyawa mereka. Untuk apa? Untuk mengikuti kehendak Tuhan. Keputusan mereka jelas di sini. Selamatkan anak itu. Apapun konsekuensinya. Menentang dekret atau perintah kerajaan, Bapak Ibu, bukanlah hal yang ringan tentunya pada waktu itu, pada masa itu. Sama boleh dikatakan kalau di Indonesia melanggar Kepres di Indonesia atau keputusan presiden di Indonesia. Atau sama di sini melanggar law atau melanggar executive order. Atau melanggar hukum dari federal law di sini. Tapi sekali lagi, iman mereka, iman Amram dan Yokebed sebagai orang tua Musa waktu itu yang sangat luar biasa, menurut saya, mengusir dan mengalahkan rasa takut mereka. Mereka tidak takut dengan keputusan atau dekret kerajaan, dengan perintah Firaun. Tapi mereka lebih takut kepada Tuhan. Ini iman, ini bukti iman mereka. Resiko besar yang diambil Amram dan Yokebed untuk diam-diam menjaga anak mereka, meskipun ada perintah Firaun, adalah bukti iman mereka. Pertanyaan buat Bapak Ibu dan saya sebagai orang tua sekarang masa kini. Bagaimana dengan kita? Apakah kita punya iman seperti Amram dan Yokebed? Berani melawan hukum negara sekalipun jika itu bertentangan dengan firman Tuhan? Saya tahu tidak gampang Bapak Ibu. Berani tetap katakan itu dosa jika Alkitab katakan dosa, sekalipun hukum negara dan dunia di sekeliling kita, mayoritas manusia di sekeliling kita mengatakan itu adalah masalah kemanusiaan dan mentolerir arti dosa. Langkah apa saja yang sudah kita lakukan sebagai orang tua hari ini untuk memprotek anak-anak kita? Ini pertanyaan penting untuk Bapak Ibu dan saya sebagai orang tua pada masa kini. Bapak Ibu, yang pertama saya lihat cara Tuhan melahirkan seorang penolong bagi umat Tuhan di tengah peniayaan mereka waktu itu melalui orang tua yang beriman. Dan yang kedua saya lihat, lanjut, memakai orang tua yang beriman, Allah melakukannya melalui cara yang kedua itu, melalui cara Allah sendiri, yang ajaib, yang luar biasa, yang supranatural. Bapak Ibu, kenapa saya katakan begitu? Yang pasti, Raja Firaun menginginkan bayi Musa dan semua anak laki-laki bangsa Israel mati. Oke? Lebih dari itu, masa depan dunia dipertaruhkan di sini, karena apa? Sekali lagi ke depannya, juru selamat dunia seharusnya dilahirkan melalui bangsa Israel. Itu janji Tuhan, itu nubuatan Tuhan. Kalau bangsa Israel punah, bagaimana? Tetapi di tengah kekejaman Firaun sebagai sang penguasa waktu itu, kelahiran Musa menceritakan cara kerja Allah yang ajaib, yang supranatural. Ketika ibu Musa tidak bisa menyembunyikannya lagi, Bapak Ibu, dia mengambil keranjang papirus untuknya dan melapisinya dengan ter dan gala-gala, Alkitab katakan. Kemudian dia menaruh anak itu di dalamnya dan menaruhnya di antara alang-alang di tepi sungai Nil. Dan kakak perempuannya diceritakan Miriam berdiri agak jauh untuk melihat apa yang akan terjadi padanya. Mamanya minta Miriam untuk memantau Musa yang ditaruh di sungai Nil. Yokebed dalam hal ini sebagai ibu tahu apa yang akan terjadi dengan menempatkan anaknya dalam keranjang dan menaruhnya dalam aliran sungai Nil yang deras, penuh buaya, kuda Nil, dan binatang buas lainnya pada waktu itu. Termasuk orang Mesir yang sering mandi di situ dan yang sangat membenci mereka. Bapak bisa coba Bapak Ibu bayangkan situasinya waktu itu. Kemungkinan besar Musa akan menjadi mangsa dari tidak hanya binatang buas yang ada di sungai Nil, tapi juga orang Mesir yang akan mandi di situ. Tapi sekali lagi kembali kepada bagian pertama, iman mereka berbicara lebih kuat. Iman Amram, khususnya iman Yokebed. Dan karena adanya iman dari kedua orang tua Musa, maka setelah itu, disinilah saya lihat waktu di mana aspek ilahi, aspek supranatural bekerja, berperan. Tuhan bertindak dengan caranya yang ajaib, yang di luar dugaan, dan di luar logika kita sebagai manusia yang sangat terbatas ini. Tuhan sendiri yang menciptakan skenario penyelamatan Musa, Bapak Ibu, yang adalah orang pilihannya. Lihat apa yang terjadi. Putri Firaun pergi mandi ke sungai Nil bersama para pelayannya. Bapak Ibu lihat, dia melihat keranjang di antara alang-alang, dan meminta para pelayannya untuk mengambil keranjang itu. Pernah orang tua Musa terpikir, bukankah Tuhan yang menggerakkan hati putri Firaun di sini untuk melihat keranjang Musa waktu itu? Tidak saja melihat, tapi Tuhan menggerakkan hatinya untuk menyelidiki apa isi keranjang itu. Dan ketika putri Firaun menemukan isi keranjang itu adalah bayi, Tuhan juga menaruh belas kasihan dalam hati putri Firaun untuk mengambilnya sebagai anaknya. Karena saya yakin putri Firaun waktu melihat anak bayi di sungai Nil, apalagi anak laki-laki, pasti putri Firaun tahu ini pasti anak Ibrani. Anak laki-laki Ibrani.
Bisa saja, kalau Tuhan tidak menaruh belas kasihan, dia juga mengikuti perintah ayahnya, dia membunuh bayi itu. Tapi Bapak Ibu kemudian lihat, disitulah muncul Miriam, kakaknya. Tuhan pun memberi Miriam hikmat untuk menawarkan kepada putri Firaun inang pengasuh dan penyusu bagi bayi itu. Bapak Ibu lihat, sekali lagi Tuhan pun membuat hati putri Firaun di sini mengiyakan usulan Miriam. Kalau bukan Tuhan, Bapak Ibu, siapa Miriam? Siapa putri Firaun? Mendengarkan Miriam? Mustahil kalau bukan Tuhan, Bapak Ibu. Putri Firaun memiliki banyak dayang-dayang. Dia bisa menolak usulan Miriam. Benar? Tapi dalam semua situasi ini kita tidak bisa menyangkal adanya kuasa lain di balik usulan Miriam. Itulah Tuhan. Itulah Tuhan yang sedang bekerja di balik semua skenario ini. Maka calon inang pengasuh dan penyusu, siapa yang diminta? Siapa yang dipilih oleh Miriam? Tidak lain, Yokebed. Ibu kandung Musa sendiri, Bapak Ibu. Ketika anak itu bertambah besar dan Yokebed membawanya ke putri Firaun dan dia menjadi putranya kira-kira, dia menamainya Musa dan berkata, aku mengeluarkannya dari air. Dari ketakutan, stres mau menyembunyikan bayi Musa, tidak tahu harus bagaimana menyelamatkan Musa, mana pernah terpikir akhirnya dia sendiri yang menyusui Musa dan membesarkan Musa. Atas permintaan putri Firaun. Bapak Ibu lihat, pikirkan tentang peristiwa ajaib ini. Tuhan menggunakan putri musuhnya, orang yang mencoba menghancurkan Israel, untuk pada akhirnya menyelamatkan Israel. Yokebed tidak hanya diberikan bayinya kembali, tetapi dia bahkan dibayar, Bapak Ibu, untuk melakukan apa yang telah dia lakukan selama 3 bulan pertama. Ajaib, Bapak Ibu. Sekarang dia bisa memamerkan bayinya dengan bebas. Dia tidak perlu takut lagi, tidak perlu sembunyikan, karena dia menjaganya atas perintah putri Firaun. Bahkan bisa bersantai dengan dia, main bersama dengan bayinya sendiri dengan Musa, dan menikmati semua waktu bersama dengan Musa tanpa rasa khawatir. Musa bahkan diberi makanan dan pendidikan terbaik, sesuatu yang tidak pernah dibayangkan dan tidak akan pernah didapatkan. Bahkan jika dia bisa bersembunyi dari orang Mesir, tapi akhirnya dia bisa mengecap pendidikan tinggi di tanah Mesir. Sungguh keajaiban dan situasi yang sungguh-sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Bapak Ibu, hal yang menarik tentang sejarah Alkitab adalah cara kerja Tuhan yang spesial, yang seringkali tidak terpikir dengan cara kita atau dengan pikiran kita yang terbatas. Ketika segala sesuatu tampak berada di ambang keputusasaan, entah bagaimana Tuhan memberikan pertolongan yang ajaib, kita tidak tahu caranya. Ketika Lazarus meninggal, Yesus menunggu 4 hari sampai pada titik di mana tubuhnya menjadi bau dan busuk. Kita tahu cerita ini. Hanya untuk membangkitkan dia dari kematian. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ketika bangsa Israel hampir mengalami kelaparan, Tuhan akhirnya menyelamatkan mereka melalui seorang anak laki-laki yang telah dijual sebagai budak bertahun-tahun sebelumnya, itulah Yusuf. Apa yang sedang menjadi beban dari Bapak Ibu hari ini? Apa yang menjadi ketakutan Bapak Ibu? Apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu? Apa situasi yang sedang Bapak Ibu alami sekarang rasanya tidak mungkin? Hopeless, tidak ada harapan. Jangan lupa, Tuhan punya berbagai cara ajaib untuk menjawab pergumulan hidup Bapak Ibu dan kita semua. Jangan pernah khawatir dan takut. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Allah tidak pernah kurang cara dalam menolong kita. Bapak Ibu, saya sebagai hamba Tuhan pun secara pribadi seringkali tersungkur di bawah kaki Tuhan, malu karena meragukan janji Tuhan. Karena meragukan kuasa Tuhan. Tapi ada saja cara Tuhan menunjukkan kepada saya. Dia tidak pernah kurang cara. Bahkan akhirnya membawa saya untuk terkagum-kagum akan apa yang dia kerjakan. Bapak Ibu, sebagai kesimpulan dan aplikasi penutup dari bagian ini, apa yang bisa kita pelajari sekali lagi? Yang pertama, kita belajar bahwa sebagai orang tua yang hidup di masa yang makin jahat, makin berat, penuh dengan teknologi yang dipakai iblis untuk menyeret anak-anak kita ke dalam kegelapan. Jadilah orang tua yang takut akan Tuhan. Jadilah teladan dalam iman dan perbuatan. Bukan hanya dalam kata-kata kita. Anak-anak kita akan belajar dan meneladani iman kita dari apa yang kita perbuat, Bapak Ibu. Bukan apa yang kita khotbahkan, apa yang kita katakan kepada mereka tiap-tiap hari. Artinya, hiduplah dalam integritas. Sebagai orang tua, lakukan apa yang kita katakan. Fokus kepada Tuhan dan jadikan Tuhan sebagai prioritas kita. Pelajaran kedua, Bapak Ibu, apapun pergumulan kita, seberat dan sebesar apapun, ingatlah bahwa Tuhan punya 1001 macam cara ajaib
sebagai jalan keluarnya. Berserah pada Tuhan, itu tugas kita, maka Tuhan yang akan menulis skenario jalan keluar bagi kita. Seringkali skenario Tuhan jauh dari yang kita pikirkan dan kita bayangkan. Pelajaran ketiga yang saya dapatkan, Bapak Ibu, ingin saya share. Sejarah bangsa Israel adalah sejarah keselamatan umat manusia. Ketika iblis berusaha menggagalkan dengan berbagai macam cara, Allah memakai keburukan itu untuk menjadi kebaikan. Roma 8:28. Penderitaan bangsa Israel dalam tekanan Firaun menjadi titik balik hidup mereka untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Mungkin sekarang Bapak Ibu sedang lari jauh dari Tuhan, seperti yang terjadi dengan bangsa Israel. Tapi sekali lagi ini cara Tuhan memanggil Bapak Ibu kembali, bertobat. Mencari Tuhan, dan Tuhan sendirilah yang akan melepaskan Bapak Ibu dari beban dan pergumulan itu dengan caranya yang ajaib. Bapak Ibu, kita belajar dari negara ini, saya belajar dari negara ini. Maksudnya begini, Amerika sepenuhnya fokus pada Tuhan pada awalnya, waktu negara ini berdiri. Dan segala sesuatunya memang tidak mudah. Waktu itu jadi semua rakyat Amerika harus fokus untuk tetap hidup dan terus bertahan. Tapi kemudian negara ini menjadi kaya dan mulai memenuhi semua kebutuhan rakyatnya. Jadi akhirnya apa? Semua rakyat Amerika, mungkin termasuk kita sekarang yang ada di sini, mulai berkonsentrasi pada apa yang kita inginkan. Masalahnya adalah ketika kita fokus pada apa yang kita inginkan, Bapak Ibu, kita fokus pada hal-hal duniawi yang ada di sekeliling kita, dan ketika kita berfokus kepada dunia ini, kepada apa yang kita inginkan, kita mengalihkan fokus kita dari Tuhan. Kita tidak lagi bergantung kepada Tuhan, tapi bergantung kepada dunia ini. Saya benar-benar percaya bahwa Amerika sedang bersiap untuk menderita lebih dari yang siap untuk kita tanggung di masa-masa yang akan datang. Segalanya akan menjadi sangat buruk, sehingga Bapak Ibu kita ingin mati rasanya. Saya tidak mencoba untuk menakuti kita, Bapak Ibu, tapi saya mencoba memberikan gambaran yang akurat kepada kita, termasuk saya dan anak-anak saya tentunya. Satu waktu nanti, mungkin tidak lama lagi kita akan mengalami kesulitan besar yang melanda negara ini, yang berada di luar kemampuan kita untuk memahaminya dan menjalaninya. Dan situasi itu tidak akan menjadi semakin baik, tapi sebaliknya akan menjadi lebih buruk, Bapak Ibu. Hal-hal tersebut, Bapak Ibu, akan menjadi lebih buruk bagi kita, sama seperti apa yang bangsa Israel alami. Sampai akhirnya pada satu titik membawa Bapak Ibu dan saya, atau semua manusia, berbalik kembali kepada Tuhan. Mencari Tuhan, berteriak kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca 2 Tawarik 7 ayat 14, firman Tuhan katakan begini. Jika umatku yang dipanggil dengan namaku mau merendahkan diri dan berdoa serta mencari wajahku dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan akan mengampuni dosa mereka dan akan menyembuhkan negeri mereka. Bapak Ibu, menarik. Jika kita mau melakukan 4 hal tadi untuk Tuhan, merendahkan diri, berdoa, mencari Tuhan, dan bertobat, maka Tuhan berjanji akan melakukan 3 hal untuk kita. Mendengarkan doa kita, mengampuni dosa kita, dan memulihkan bangsa kita. Ketika kita melakukan apa yang dilakukan bangsa Israel saat ini, maka Tuhan akan menyelamatkan kita, sama seperti ketika apa yang dia lakukan pada mereka, pada bangsa Israel. Tapi hari ini hal yang sama. Tuhan akan membiarkan kita mungkin menderita, menghadapi pergumulan demi pergumulan, sampai kita melakukan hal yang sama dengan bangsa Israel, yaitu apa? Berteriak, berseru, memanggil nama Tuhan, artinya bertobat. Bapak Ibu jangan lupa, mujizat terbesar dalam hidup kita bukanlah ketika kita melihat orang mengalami kesembuhan ilahi secara fisik, melainkan ketika kita melihat hati orang itu berubah setelah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menutup bagian ini, saya ingin mengajak kita semua untuk menyelidiki hati kita masing-masing. Sekali lagi, jika kita belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, atau jika kita tidak benar-benar yakin apakah kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, belum yakin. Bapak Ibu, hari ini, pagi ini, kapan saja Bapak Ibu mendengarkan khotbah ini, saya mau kita untuk tundukkan kepala, mengambil waktu mengevaluasi. Ini sebuah tantangan untuk kita. Apakah saya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau belum? Kalau belum, Bapak Ibu minta siapapun hamba Tuhan yang Bapak Ibu kenal, atau Bapak Ibu bisa kontak saya atau Ibu Sarah, Bapak Ibu minta dilayani untuk segera menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini kunci untuk menghadapi tiap-tiap pergumulan, tantangan, penganiayaan yang akan kita alami dalam dunia ini yang saya katakan tadi, tidak akan makin mudah, tapi makin sulit. Dan yang kedua, Tuhan tidak akan mendengar kita kalau
teriakan kita tidak lahir dari pertobatan hati. Kalau kita belum bertobat, Bapak Ibu, Tuhan tidak akan mendengarkan kita. Dia akan mendengar seruan Bapak Ibu yang lahir dari pertobatan. Kenapa Bapak Ibu? Karena itulah satu-satunya cara untuk kita bisa melihat pemulihan dari Tuhan, baik secara pribadi maupun secara bangsa. Tuhan akan mendengar seruan kita, teriak kita, ketika teriakan itu lahir dari hati yang bertobat. Tidak pernah ada pemulihan, pernah ada kelepasan, tidak pernah ada pulihnya sebuah bangsa tanpa ada seruan dari orang-orang yang bertobat, yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dan ini doa saya untuk kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar lagi dari kitab Keluaran, dari peristiwa bagaimana Engkau melahirkan Musa sebagai seorang penolong yang menolong bangsa Israel. Terima kasih untuk banyak pelajaran penting yang kami dapatkan sebagai orang tua, tapi juga sebagai pribadi, bahkan secara bangsa. Terima kasih hari ini Engkau mengingatkan kepada kami lagi bahwa tidak ada jalan lain. Kami bisa mengalami pemulihan. Keluarga kami harus ada orang tua yang bertobat, yang beriman. Kami bisa melihat cara Allah yang ajaib bekerja. Tidak ada jalan lain. Kami bisa melihat sebuah pemulihan dalam diri kami, dalam keluarga, dalam satu bangsa. Tidak ada jalan lain. Ketika kami berseru, ketika kami bertobat dan berteriak kepada Tuhan. Tapi yang lahir, teriakan kami lahir dari satu pertobatan yang dalam. Tolong kami Tuhan, supaya siapapun kami yang hari ini yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini menjadi waktu di mana mereka atau kami membuka hati untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu dalam ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati lagi oleh kebenaran firman Tuhan hari ini, sebagaimana saya pun diberkati oleh Tuhan, dan saya pun mendapatkan begitu banyak pelajaran penting secara rohani. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.